Kembali lagi di podcast Daur Ulang. Halo semuanya, selamat datang di podcast Daur Ulang. Kembali lagi bersama gua Egi Hao. Dan hari ini kita kedatangan salah satu bintang tamu dari TikTokers. Seorang mahasiswa yang keluar dari Unindra karena keterbatasan biaya padahal kampus murah. Dan dia adalah seorang yatim baru. Tepuk tangan untuk Sofar Sabi. Sofar Sabi. Aduh, seneng banget gue tau bisa ngundang lu di sini karena gue minder lah. Sekarang kan lu tahu sendiri lah Sofar Sabi sekarang udah kayak gimana gitu. Jujur gue agak minder gitu untuk DM, untuk ngajak gitu. Tapi gue respect banget dia udah mau datang ke konten ini dan mau support gue, respect. Terima kasih Bang Uto, terima kasih. Sebelumnya mungkin kalian nggak tahu kan namanya Sofar Sabi itu nama aslinya siapa. Jadi gua ini sebelumnya gua mau ceritain kalau gue ini sama Uto, ini panggilannya Uto. Uto nama bapak gua anjir. Aduh ya. Udah nggak ada ya? Sudah tiada. Ya berarti marah nggak kalau misalnya? Enggak. Ya udah. Ke gua lebih bangga aja nama bapak gua masih disebut. Ya abadi berarti. Ya udah gue panggilnya tetap Uto. karena panggilan akrab gitu. Biar selalu ada gitu. Yoi. Nah Uto ini teman-teman adalah salah satu temen gue di kampus Unindra. Kita satu kelas di DKV RC berapa ya? RC. RC. Nah untuk yang belum tahu nama dia adalah Muhammad Farabi. Islamik sekali. Tapi kelakuannya Seperti ateis. Tapi lo emang ada pengen kayak gitu? Apaan? Ateis? Kagak anjir. Amin. Jadi gini teman-teman, sejujurnya gue ngundang Sofar Sabi adalah gue punya daya tarik sendiri tentang dia yang sekarang gitu. Karena gue udah lumayan berteman gitu udah lumayan lama ya dari gara-gara kampus ya. Setahun 2 tahunan. Setahun 2 tahun gitu. Dan gue lumayan pasif waktu di kampus karena dia lumayan ya kita bareng kemana-mana mabok joget-joget sampai pagi di samping ranco gitu. Di warkop sudah tutup. Nah gimana toh, gue mau nanya apa kabar nih sekarang nih? Alhamdulillah baik sekali. Baik sekali ya. Sangat baik. Sudah cukup ya. Alhamdulillah. Lagi nunggu invoice. Aduh. Jadi gini teman-teman, Sofar Sabi adalah dulunya seorang mahasiswa yang bergantung dari ojek online teman-teman. Yes. Satu alma mater kita. Kita alma mater, cuman gue senior lu di ojek. Jujur dulu kalau dibilang apa ya, sedih, mungkin sedih banget ya. Sedih. Maksudnya Uto adalah salah satu orang yang gue sangat terinspirasi dari dia ketika dia aja kalau misalnya kuliah bayar sendiri. Kalau misalnya nyari duit buat jajan dia harus ngojek dulu ketika aku istirahat juga lu sempat ngojek kan. Itu respect banget gitu. Dan dia adalah salah satu orang yang selalu galak sama gue waktu gue ngampus gitu. Karena gue waktu dulu tuh sering cabut-cabutan, tugas nanti sampai numpuk, sampai nggak ngerjain. Dan dia selalu bilang, lu kuliah yang bener goblok, lu tuh masih ibaratnya duit kasihan orang tua lu gitu. Terus juga lu kuliah yang bener, jangan tugasnya jangan dientar-entar numpuk. Sekarang dibuktiin sama dia kan, dia sukses tapi tidak lanjut, goblok. Kenapa nggak lanjut itu? Ya kan harus apa, kalau mau mendapatkan sesuatu harus mengorbankan sesuatu dong. Iya, tapi kan oh iya ngorbanin, berarti lu ngorbanin untuk sampai titik ini, berarti lu udah ngorbanin kuliah lu sama bapak lu. Itu salah satu ini apa? Tumbal. Ya gue bisa naik ini karena ini pesugihan juga salah satu. Oh gitu. Tapi era digital ya. Iya. Pesugihan era digital lebih canggih jadi pesugihannya. Ada webnya pesugihan.com. Nah boleh dicoba tuh. Boleh dicoba. Astagfirullahaladzim, maafkan saya. Nah toh sebenarnya gue mau bertanya dari awal adalah, kan lu adalah salah satu orang yang dulu mungkin hidupnya yang lumayan keras ya. Karena lu dulu pernah, yang gue denger dari cerita lu tuh pernah jualan apa sih, nasi goreng. Terus apa lagi tuh? Dari lulus sekolah gue, aduh banyak banget kalau di ini pengalaman kerja gue, tapi tidak ada yang menarik. Emang apa?
Ya kan lu dulu tukang nasi goreng. Iya, nasi goreng, Naik karir. OP warnet. OP warnet lebih canggih tuh naik tuh karir tuh. Terus. Di ini bengkel ban jadi montir ban. Oke, jadi Ban mobil tapi. ban mobil. Ban mobil. Bukan ban motor. Bukan. Jadi kalau beat masuk lu tendang. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Kalau Mobil. ngompa boleh. Oh. Nah, itu lu waktu jadi tambal ban itu ngerjainnya apa? Maksudnya nambal atau Ini ganti ban? Ganti ban, nambel juga. Lama Ya lu? tergantung orang yang mau ngapain di situ. Mau dugem juga bisa. Wah. Tapi lama lu kerja di situ. Sebulan doang anjir. Kenapa lu cuma sebulan doang? Oh ini ada satu kejadian gue mau sholat kayak agak dilarang-larang gitu. Hah? Kayak bukan gak dilarang sih enggak, tapi kayak sinis aja yang punyanya. Kok bisa? Emang bat. Jangan. Jadi dia kerja sholatnya. Jadi lu beda sholat agama yang oh punya yang punya beda iya, agama. Jadi beda nggak agama. seneng kalau lu ibadah. Kayak nggak seneng aja gitu. Kayak nggak seneng apa yang bener nggak seneng? Kayaknya sih emang nggak seneng beneran. Kayak apa? Curi-curi waktu. Padahal kan memang sholat saya iya, beribadah. Kenapa tidak senang saya sholat? Enggak alasan ini. Alasan dia nggak seneng sama lu itu kenapa gitu lu sholat itu? Ya, Apakah karena- emang mengganggu pekerjaan lu apa enggak? Ya mungkin salah satunya itu bisa mengganggu pekerjaan. Tapi kan namanya kewajiban sebagai umat muslim gitu. Betul. Melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi gue yakin sih nggak sejahat itu orang itu. Iya sih, tapi Mungkin nanti kalau misalnya lu kerja lagi di situ, kalau mau sholat ya sambil bongkar motor gitu ya, bongkar motor, bongkar ban gitu. Enggak. goblok aja. Nah, alasan keduanya yang lain apa? Ya sama gajinya kecil, orang sehari cuma 60.000. Anjing 60.000 Kerja itu dari jam 8 sampai jam jam berapa? maghrib. Anjing jam 8 sampai jam 6 maghrib itu berapa jam ya? Hampir jam 8 jam lebih. 8 jam lebih. Iya, tapi maksud gua kenapa 60.000 ya murah banget gitu. Ya kan cuma apa tanpa ijazah bisa masuk kok. Iya, tapi kan secara job desk juga buka apa namanya? Buka pelak itu juga nggak gampang kan? Iya. Tapi Ya. kenapa dibayar 60 ya? Ya kan karena emang nggak apa sih masuknya gampang, nggak perlu punya riwayat pengalaman kerja yang Iya, mantap. maksudnya gampang, tapi lu dibuat jauh dengan agama. Lu mau menjual agama lu cuma dibayar 60 gua tanya. Bangsa. Bener sih tapi dia bagus keluar. Akhirnya lu setelah itu baru jadi ojek. Atau yang lain lu? Belum, gue terakhir jadi ojek tuh pas kerja udah enak nih di pabrik di Lazada. Oh, sempat kerja di Lazada. Iya kan, yang pas gue sambil kerja sambil kuliah tuh. Karena awal-awal gue masuk kuliah kan gue masih kerja di Lazada Marunda. Oh iya, pantesan dia kemana? Dia kuliah pakai baju Lazada, lu heran gua. Yoi. Dan gak ganti-ganti anjing. Pakai baju Lazada. Kagak yang bajunya ada 5 bangsat. Iya, tapi kan Lazada semua Yoi. gitu. Ya, tapi itu ganti aja. Tapi warnanya sama toh, masalahnya toh. Iya, biru dongker. Berarti kan kita nggak bisa bedain itu Saya baju. cinta Lazada. Lazada. Tolong Gokil. dong Lazada di sini Oh taruh iya dong. dong. Tolong dong Lazada ini. Atau yang lain boleh di sini dah. Iya ini kagak ada ini sponsornya Stand Up Indo. Juga sponsornya dari K dan Kili Berkah. Aduh. Mantap sekali. Si Uto ini sebenarnya lu 2017 juga kan? Apanya? Sekolah Oh, lulus. lulusan SMK-nya. Iya. Iya, 17. Tahun berapa sih lu lahir? 99. Anjing iya masih umuran gitu ya. 22 kan. Iya 22. Lu bulan apa? Januari. Saya lebih tua dari Wah anjing, beda 2 bulan lagi bangsat. Power gue makin jatuh, makin minder gue anjing. Udah follower lebih banyak, gimana ini? Nah, lu kan sekarang udah berhenti kuliah nih kayak gitu kan, berhenti kuliah, terus sekarang ngikut TikTok. Lu sebenarnya ada penyesalan atau enggak sih kayak lu berhenti kuliah gitu? Karena kan lu kan udah lumayan berapa semester? Cuma 2. 2 semester kan, tapi kan maksudnya lu kan sampai kerja ngojek kemana-mana untuk nyari duit buat bayar kuliah. Iya. Sekarang tapi berhenti gitu. Apa yang rasain? Menyesal ya, nggak nyesel sih. Kayaknya setiap perbuatan yang gue lakuin nggak ada penyesalan deh. Asik. Tak ada sih, tapi nggak terlalu gue seselin banget. Tapi lebih tepatnya kayak ya ini kan salah satu yang wah berarti gagal nih. Tapi Iya. lu nggak ngambil ini sebagai penyesalan yang berlarut-larut mungkin ya. Ya udah aja, ya udahlah. Karena sekarang lu Udah mikirnya nggak ada apa duit. tanpa kuliah? Hah? Tanpa kuliah gitu sekarang lu mikirnya apa emang?
Mikir apaan nih? Kan dulu mungkinnya kuliah nih bisa jadi masa depan gue. Oh iya. Sekarang kan tanpa kuliah tapi lu punya penghasilan. Iya. Sekarang mikirnya apa? Ya mikirin ya bikin konten yang lebih bagus terus setiap harinya. Iya, biar melupakan penyesalan kuliah dulu. Kayaknya kalau nyesal kuliah berhenti di Unindra aneh juga sih. Tapi enak sih kuliah di Unindra, Bro. Parah. Murah banget kan 380 itu sehari, kalau bayaran tuh sekitar 6.000. Walaupun nyalain AC diomelin. Iya. Anjing. Tapi ini emang kita nggak punya power lah. Bayar murah pengen pakai AC anjing. Bangsat baru Tapi boleh aneh masuk juga sih, diomelin, pelit anjing. banget. Minjem AC diomelin. Kamu emang bayarnya berapa? Anjing tuh. Ya, jadi Uto juga dulu salah satu orang yang menurut gua jujur gua ngelihat lu sekarang tuh banyak beberapa hal yang gua kagetin. Anjing, kok Uto bisa gini ya? Karena Uto ini adalah salah satu orang yang dulunya itu dibilang begajulan juga iya ya. Iya. Lumayan bandel juga gitu kan, kita suka Iya cukup lah. cukup bandel gitu. Tapi kalau dibilang kerja keras banget orang yang gua akuin. Karena dia nyari duit untuk kuliah gitu-gitu, nggak mau pulang karena dapat fasilitas yang bagus. Numpang hidup di rumah orang, mantap sekali. Iya sih, dari dulu dia tinggal di rumah Dipo ya. Dipo. Terima kasih Si Dipo. Lah lu harus terima kasih lu Dipo Terima lu. kasih Dipo. Kalau nggak ada dia mah lu anjing tidurnya di jembatan. Gue kalau balik apa pas awal kuliah kan gue masih sambil kerja tuh kan ngantuk banget kan. Iya. Waduh gue tidur di mana aja itu kalau balik kuliah tidur di emperan toko. Sama sih. Gue selama ngojek gitu makanya kayaknya gue bersyukur banget sekarang gue udah sampai gue ada kerjaan lain lah selain ngojek gitu. Sekarang mah ojek udah kayak ide konten aja gitu. Karena dulu anjing sedih banget mah jadi ojek gitu. Parah, anjing. Apalagi pas corona, anjing sepi banget bangsa. Iya parah banget. Maksudnya bukan masalah sepinya juga. Kalaupun kita ngojek kan ngeri Iya terpapar juga sih. meninggal. Jadi ojek online itu kemarin tuh serba salahnya adalah kalau kita nggak ngojek nggak dapat penghasilan dan akan mati. Tapi kan ngojek ada kemungkinan mati juga gitu. Bingung jadinya. Tapi ya alhamdulillah lah sekarang lu udah punya penghasilan yang lumayan bagus gitu. Lumayan dari penghasilan lu di TikTok ya. TikTok. Nah, sebelum untuk masuk ke situ gua mau nanya. Kan lu berhenti kuliah itu tanggal berapa? Tahun berapa ya? Pokoknya awal-awal corona 2019. 2020 lah. 20. Oh iya 2020. Maret. Oh ya, lu memutuskan untuk berhenti kuliah. Iya, ya karena nggak ada duit aja. Anjing. Iya, akhirnya lu ngapain tuh pas setelah berhenti kuliah Nah itu? itu gue bingung, aduh nganggur di rumah pelongo anjing gak ada kehidupan, mau ngerokok susah. Sedih gitu ya. Terus nah akhirnya? terus kepikiran kayaknya bikin konten nih asik nih. Gue lihat tuh dari awal-awal tuh. Iya, di Instagram kan awal-awal. Nah dari Instagram anjing lama banget nih viral, gimana cara viral maksud susah banget. Iya, terus Karena gue kan nyekrol Instagram kan, nyari-nyari lihat-lihat banyak yang feed di Instagram tuh inian apa repost-repostan dari TikTok. oh iya benar Ya kan, benar. dari TikTok. Gue coba aja nih TikTok nih kayaknya ada peluang nih. Ada peluang. Ya udah gue coba TikTok. Gue mah awal-awal TikTok ya ngapain aja gitu, nyobain filter segala macam sampai nemu konten gue sendiri. Ya awal-awal gue masih konten ini pakai jaket Grab. Iya. Ojol-ojol Iya, tolol. menarik masa dari grup. Jaket hijau. Iya, grup Salam Satu Aspal Bekasi gitu-gitu. Ya, yang penting saya pernah di repost di drama ojol. Yo, itu gua cita-cita gua dulu tau. Bikin konten tentang ojek nggak pernah di repost anjing. Tapi itu gue nyerempet si Sky kan di situ. Iya. Iya kan. Ya udah gue bikin konten aja di TikTok sampai lama-lama bosen. belum ada perubahan. Iya belum ada perubahan, nggak ada yang naik banget gitu secara signifikan. Ya udah gue nyoba karena gue suka di kesenian juga kan. Ya udah gue nyoba ngedit video, terbang lah apalah gitu-gitu. Ya lumayan dari situ dikit-dikit naik nih. Sampai setahunan lah 70 ribuan tuh follower gue di TikTok. Dari situ udah ya konsisten aja gue terus bikin konten editing. Editing. Nah sampai meledaknya tuh di jedak-jeduk. Oh gitu. Nah, Iya. sebelum lu ke jedak-jeduk nih kan lu kan ada proses yang panjang nih. Karena gua taunya dari dulu lu tuh cuman orang yang bisanya ilustrator doang kan. Iya, ilustrator, Nah, Photoshop. itu iya cuma Photoshop. graphic designer aja. Iya, nah kemarin itu pakai apa tuh? HP gue ngeditnya mah. Oh, ngeditnya pakai HP iya. awalnya. Terus sampai akhirnya lewat
Laptop. Awalnya kan karena gua nggak ngerti sama sekali software editing video di laptop atau di komputer. Ya udah gue nyoba-nyoba di HP karena lebih gampang juga. Betul. KineMaster, VN, banyak lah aplikasi-aplikasi editing HP. Ya udah gue nyoba ngedit di situ, ya lumayan agak naik juga, walaupun nggak terlalu viral. Ya udah dari situ karena fitur-fitur di editing di HP terlalu terbatas. Ya udah gue nyoba di laptop. Nyoba di laptop. Iya, walaupun nyicil. Nyicil apa tuh? Laptopnya nyicil? Laptop ya. Iya tahu sih itu. Karena dia sedih banget anjing. Gue baru inget nih. Uto ini dulu gue mikirnya dia selalu bilang miskin. Dia bilang selalu adalah orang yang miskin waktu kuliah. Tapi kata gue perhatiin si anjing kok kuliah bawa NMAX anjing. Gue nggak percaya tuh dia miskin. Tapi setelah NMAX diambil debt collector, gue percaya dia miskin anjing. Gak apa-apa bego, yang penting bisa Instastory. Iya sih, benar-benar. Ngojek pakai NMAX siapa? Iya benar, makanya. Tapi kan itu yang bikin gue nggak percaya kalau dulu lu miskin gitu, minjemin duit aja gue jadi kayak lu nggak bohong, lu nggak punya duit lu gitu. Tapi ya ditarik beneran, kayaknya beneran sedih deh orang ini gitu. Ditarik NMAX debt collector. Dan akhirnya sekarang lu udah mulai edit konten dan lumayan viral itu gara-gara konten jedak jeduk berarti. Iya, itu pecah, benar-benar sepecah-pecahnya anjing. Iya sih, gua akuin itu. Sampai yang pokoknya jedak-jeduk gua pertama kayak yang diam-diam menyukai gitu. Gua ngedit foto gua sama TikToker cewek yang lumayan terkenal lah. Iya. Ya sekalian pansos juga Iya. kan. Nah, di editing jedak-jeduk. Dung viral anjing. Sejam pertama 2 juta views Anjing, ya, sejam pertama. Sejam. Bangsat. Kata gue, apaan nih anjing sejam pertama 2 juta. Udah gua diemin lama-lama sampai besok udah 40-an. 40 juta? Iya. Anjing. Sekarang terakhir 46 paling berarti paling banyak di antara Instagram lu paling banyak view-nya berapa? Di total apa? Enggak ada paling banyak per video gitu ada yang TikTok kali. di TikToknya. 50 ada. Anjing 50 juta bangsat. Itu hampir seperempatnya orang Indonesia ini. 50 Bisa sih, juta. Iya. Nah, lu bisa bikin konten jedak jeduk itu referensinya dari mana? Ya dari ini bocil-bocil FF. Oh iya tuh, Iya, ya banyak kan. editan jedak jeduk gitu. Iya. Cuman kan jelek ya, rapi gitu ya. Ya enggak, iya sih. Iya. Ya, gitu dah pokoknya. Iya. Ya gue mencoba yang lebih agak lumayan bagus lah. Bagus. Kan karena emang jedak-jeduk juga awalnya tipe editing kayak gitu ya diremehkan. Betul. Nah iya nih, kayak gini deh sebelum masuk jauh ke TikTok. Emang sekarang kan kita lihat sekarang hampir semua orang main TikTok dan punya TikTok. Iya. Bahkan sekarang TikTok adalah salah satu platform sosial media pertama yang selalu nunjukin berita viral atau apapun dari TikTok. Iya. Rata-rata sekarang di-upload TikTok semua. Nah, dulu kan banyak orang yang sebel kita masuk TikTok, kita main TikTok sebel, apaan sih TikTok gitu-gitu. Tapi sekarang kita pada joget-joget mainin tolol. gitu. Termasuk pun gara-gara yang editan itu juga editan jedak jeduk kan. Ini apaan sih editan jedak jeduk kagak jelas gitu. Tapi sekarang beliau membuktikan kalau dia jadi penghasilan gitu. Nah, awalnya lu ada pemikiran kayak anjing ala ini gitu. Iya, gue juga emang awalnya ngeliat TikTok terus ngeliat editing jedak jeduk kan. Apaan sih kan jamet banget kata gue anjing, Iya. kagak jelas banget. Tapi gue coba-coba aja. Gue rubah-rubah dikit lah biar agak lebih bagus gitu. Ternyata viral. Udah sampai sekarang jadi core konten gue jedak jeduk. Iya, dan dia emang salah satu pencetusnya jedak jeduk, siapa lagi kalau Bukan pencetus sih, ada lah Ada. yang dulu-dulu, tapi gue lebih ke merevolusioner, Iya. merevolusi. Iya. Kan revolusi, bukan revolusi dong. Apaan? Apa ya? Revolusi lah, perubahan. Oh, perubahan. Iya, Oh, iya. membawa perubahan ke jedak jeduk. Iya. Lebih dipandang di mata orang. Mahasiswa banget nih. Kita pernah demo. Oh iya pernah anjing. Pernah demo. Anjing. Iya. Tapi gua akuin gini nih. Gua akuin karena gini, TikTok ini memang yang menyebalkan adalah sampai sekarang adalah algoritmanya nggak jelas. Iya. Maksudnya kayak ini banyak orang yang bikin konten apa gitu, konten jelek banget, dari kameranya jelek, ambil gambarnya jelek. Bahkan ada orang yang cuma ngerekam jalan FYP gitu. Itu gimana gitu. Tapi maksud gue mikirnya gini,
kok bisa ya ini FYP gitu. Sedangkan konten-konten yang kadang kita tulis, kita pikirin, kita edit secara bagus kok nggak FYP gitu. Iya, karena apa sih ya? Itu lu videoin jalan pasti ada daya tariknya di 5 detik pertama tuh pasti ada daya tarik kayak orang penasaran nih videoin jalan ada apa nih, ada Iya sih, kecelakaan tapi mungkin. ada gitu. Iya. Tapi ada juga loh yang cuma ngerekam sawah. Sawah apa sih isinya? Apaan anjing kok ngerekam sawah? Udah sawah doang gitu. Lah iya, ada yang FYP ngerekam sawah. Ya, Maksud gua mungkin kan pencinta alam di Indonesia ya banyak, pecinta bro. alam mending ngerekam gunung. Kalau ngerekam gunung ada pemandangan ya, kalau sawah paling petani. Ya gak boleh gitu lu mendiskriminasi sawah lu. Enggak, tapi maksud gue ini ya ngerekam sawah tuh. Masa ini kayak gue gini tuh. Gue bikin konten kayak diedit, dipikirin aduh kita mau bikin lucu apa nih. Bahkan gue ada re-uploader materi stand up gue gitu tampil di TV. Kalah sama sawah. Sawah lo itu nggak ngomong, sawahnya nggak mikirin materi, nggak open mic. Kalah gue tuh. Ya udah jangan iri lah. Enggak pernah ini loh. Enggak ini. Tapi Awas diserang pecinta sawah lu. iya nih gue juga. Ampun. Cinta sawah Indonesia. Jangan sampai gue udah harus minta maaf, harus ngirim pupuk lagi. Aduh ribet dah tuh. Tapi gini. Kedatangannya elu, maksudnya hadirnya elu di dunia TikTok itu menurut gue salah satu alasan gue bisa menghapus stigma ketika gue bilang TikTokers ini konten-kontennya nggak jelas tapi bisa naik. Karena dia kontennya menurut gue, lu salah satu orang yang kontennya bagus dan layak untuk followernya banyak. Bagus banget tuh toh. Gua akuin gua nggak ngejilat tapi memang bagus banget. Karena ya banyak orang juga yang ya itu ya kontennya nggak jelas. Kontennya apa gitu tapi followernya banyak amat gitu. Bahkan kayak bikin drama. Lu pernah ingat sih ada gue balikan sama ini boleh gak sih? Kata gue lu siapa anjing? Kok lu ngerasa nanya kita harus ngurusin masa lalu gitu? Iya kan karena dia ngomong itu kan ke pasarnya dia, ke followernya dia. Iya tapi emang agak aneh juga sih gitu maksudnya. Sih, tapi najis banget. Tapi emang di TikTok tuh memang anjing ini ada orang yang bukan siapa-siapa jadi siapa-siapa gitu. Tapi respectnya sama TikTok tuh gue gitu karena memberi kesempatan ke semua orang. Iya, biarpun orang nggak punya ide gitu. Maksudnya nggak punya kualitas gambar yang bagus tapi ya memberi jalan lah untuk semua orang Indonesia, orang luar negeri juga. Maksudnya semua orang untuk berekspresi gitu. Jadi semua orang rata punya kesempatan yang sama. Iya. Di TikTok tuh. Nah, itu mah mainan menurut gua berarti kita nggak bisa iri ya sama siapapun. Kayak yang joget-joget nggak jelas ya mungkin dia awalnya kan kita nggak tahu cerita awalnya dia kayak gimana bisa sampai titik ini kan. Ya bisa jadi juga awalnya cuma juga joget-joget tapi rame tapi kan kita nggak tahu awalnya. Dan emang bener juga nih kita memang apaan sih TikTok kontennya joget-joget doang. Lu cobain nih joget-joget TikTok susah anjing. Susah. Ini susah bro. Ngikutin itu ngikutin nada itu susah bener. Berarti memang ada proses yang lumayan rumit untuk konten joget juga gitu. Berarti ya patut juga wajar lah kalau mungkin dia punya karisma juga. Iya, pun memang TikTok ini aduh gua emang bukan jahat sih tapi semua platform ini apa namanya sosial media mau apapun kalau kita demen lihat konten sesuatu dikasihnya itu terus tuh. Karena kan gue demen nonton ketek joget ketek semuanya itu mulu gitu. Maksud gue kadang-kadang gue abis sholat subuh liatnya itu gitu. Jadi makanya kalau bulan puasa bahaya buka TikTok. Wah iya tuh dulu mah gue Twitter kan paling takut sekarang TikTok pak. Anjir kacau anjing. Semuanya ada, bahkan ada lagu, gue lupa tuh lagu TikTok yang apa gitu. Itu video orang cewek lagi nyusuin anaknya, gue lupa tuh. Oh apa. iya ada di soundnya dipencet banyak banget yang iya ini lagi nyusuin lo itu, nggak di banned tapi. Banned bangsa TikTok anjing. Ya tapi niatnya kan bagus nyusuin anaknya. Nyusuin, nggak berniat buat nawarin kan, kecuali dia mau nggak gitu, mungkin di banned. Tapi gue agak aneh aja kok gak di banned karena banyak juga akun-akun gue, bukan akun gue. Akun gue juga pernah di-banned cuma gara-gara gue bilang gini. Woi buat orang-orang yang gak bisa main futsal, pokoknya main futsalnya gak terlalu jago, kalau temennya lagi sparring gak usah main lama-lama, karena lu cuma beban tolol. Temen-temen ngajak lu cuma karena lu yang patungannya paling gede gitu. FYP nya gak gede toh, baru ratusan ribu lah.
Besoknya hilang anjing. Hilang tok, hilang. Enggak, konten lu dulu yang di take down apa langsung akun lu yang hilang? Langsung akun. Wah, mantap Langsung sekali. Itu akun itu. berarti banyak yang sakit hati sama lu itu. Iya sih, dari Iya. komennya iya sih. Sudah tidak jago, baperan. Iya, ya Allah. Ya, iya Malu. lagi. Malu, Bos. Malu bos, ya elah. Lagian gak jago segala-gala, ikut futsal, bawa-bawa cewek ya. Elah. Nah, sekarang kan lu udah lumayan berapa lama ya lu ikut TikTok ini? Setahun. Udah setahun. Nah, udah Enggak sih, setahun lebih sih. Setahun ngerangkak masih berdarah-darah dah iya. tuh. Nah, setahun menikmati hasil. Nah, setahun ini lu kan tadi bilang berdarah-darah tuh gimana maksudnya? Iya, ya itu bikin konten capek-capek, viewsnya dikit, apa Oke. sih susah banget naiknya. Itu dari setahun awal tuh susah banget gua. Ya apa terkendala sama device juga, cuma pakai kamera HP doang, yang ngedit di HP. Sekarang kan udah enak, udah. Dulu ngedit pakai HP Xiaomi tolol lu itu. Iya, Xiaomi A2. Sekarang kemana tuh? Udah gua kasih gua jual ke teman gua. Parah banget sih lu. Kenapa nggak dikasih aja? Kagak, karena kan nganggur. Oh, waktu itu masih miskin. Enggak, bukan ini apa sih? Tar dulu, sabar dulu. Iya. Saya biar meluruskan. Iya, iya. Enggak. Karena nganggur. Ya udah sini gue bayarin, ya udah. Oh. Gue juga kalau ngasih tinggal ngasih, tapi gue takut ada kecemburuan aja di antara Iya. teman-teman gua. Oh, tapi memang lu juga, tapi itu keadaan udah dapat penghasilan. Belum? Udah. Oh, udah. Oh, pantesan. Jadi memang si Uto ini adalah salah satu orang yang menurut gua di TikTok ya, di skena TikTok ini ada salah satu orang yang layak dapat angka yang gede karena kontennya bagus, niat. Karena mungkin banyak yang nggak tahu. Kasih tahu toh kalau lu ngedit video itu berapa lama? Sebenarnya lama atau sebentarnya bikin video tuh tergantung tingkat kesulitannya. Kalau yang paling lama gue pernah sampai 2 minggu. 2 minggu ngedit. Iya, cuma untuk video 30 detik. kurang dari 30 detik. Gila sih. Yang gue cosplay jadi guru gak itu? Iya. Iya, itu hampir 2 minggu. Anjing ngedit 2 minggu bangsat. Itu karena itu 2 minggu juga karena gua belum ngerti. Ya sama emang nggak ngerti aja, gua belum ngerti. Gua Iya. cuma gambling aja itu ngedit. Ya tapi kan maksud gua itu adalah alasan kenapa lu bisa dapet kayak gini gitu. Iya. Perjuangan lu. Lu ke sekarang follower berapa di TikTok? 4,5. 4,5 M bro anjing. Instagramnya? 185. 185 bro. YouTube dong. YouTube-nya berapa? 275. Anjing itu udah angka semua bro. 5.000 apa itu 5.000? Ngedek bro. Iya sih gue cuma 5.000 tapi Ya tolong. tapi kedepannya Amin. selama lu masih konsisten mah dan Iya. memberikan konten-konten yang berkualitas pasti naik. Pasti insya Allah. Selagi gua masih mau jalan dan banyak ada teman-teman gue yang Yang penting mah support. aksi, bro. Iya, tapi kan gue dibantu juga teman-teman gue yang Iya. support kayak banyak lah anak-anak KKB gitu. Anak-anak stand up Indo juga alhamdulillah ini dikasih tempat gitu. Iya. Karena gue tanpa kayak gini ya Enak sebenarnya, udah ada alat segala macem. Kayak gue kan awal-awal anjing nggak ada. Iya. Makanya menurut gue kayak contohnya lu deh, lu kan salah satu orang yang bisa survive, bisa maju gara-gara ketidakadaan ini Iya, fasilitas, tapi karena- lu bisa berjuang. Iya. Karena Bisa kan jalan. alat itu jangan dijadiin alasan buat kita nggak berkarya. Betul. Karena alat apaan aja ya, mau cuma HP Nokia juga bisa nih bikin konten. Jangan Nokia, udah terlalu jadul banget aja Nokia. Ya Apa? Xiaomi lah, udah Iya, Xiaomi. Xiaomi bisa bikin konten yang bagus. Oh iya betul. Berarti Selama kita mau berusaha mah banyak tutorial-tutorial di YouTube. iya, berarti tergantung masing-masing ya. Nggak Iya. ada jadi alasan gitu. Nggak ada. Makanya kayak gue juga pernah denger kayak Marcel Widianto itu dulu cuman modal buku tulis jelek, pulpen sama apa ya satu lagi ya? Lupa. Tip Sama handphone jelek. Handphone jelek sekarang udah bisa ngasilin duit banyak banget anjing. Mantap sekali. Sampai ibaratnya hidup gue juga aman karena dia gitu, Mantap, dikasih Marcel. jalan apa segala macem. Tapi makanya untuk anak-anak sekarang kayak ini punya ini stand up Indo, kayak gue punya kanan kiri berkah juga ada di bagian itu. Makanya gue kayak aduh ini masih bisa dimanfaatin buat gue belajar gitu. Iya. Karena sayang, karena banyak orang yang mungkin kita ngeliatnya udah gede tapi dulunya anjing dia nggak punya fasilitas gitu. Sekarang udah dikasih fasilitas masa kita nggak bisa Nggak mau jalan. gerak, iya. Sayang gitu.
Makanya alhamdulillah banget, nah, toh teman-teman gue juga banyak yang support. Makanya gue janji anjing, moga-moga gitu ini perjuangan kita bareng-bareng bisa ngasilin sehingga kita bisa ngerasain bareng gitu. Karena gue juga ya gimana ya, untuk bisa gaji belum gitu, tapi akan gua usahain gimana pun caranya gitu. Berbagi rezeki lah. Pasti itunya pasti. Temen ya memang ya Allah, makanya gue berdoa. Ya terus berusaha aja lah. Berusaha. Yang pastinya kan memang ya memang terlepasnya gue juga udah ikut kompetisi di TV, udah masuk TV gini-gini kan. Tapi maksudnya gue juga masih banyak cita-cita yang mana gue pengennya ya minimal keluarga dan orang sekeliling gue tuh juga aman gitu. Ingat kata lagu Niji. Apa tuh? Lagunya Giring. Apa? Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Respect. Tapi untuk Mas Giring belum tentu mimpimu jadi presiden terwujud. Nah, sekarang nih gue penasaran banget nih. Uto kan sekarang udah jadi hitungannya apa ya? Dibilang OKB belum Belum. ya, hampir tapi Hampir. ya. Amin. Calon OKB orang kaya baru. Nah, lu kan pasti kaget dong dari apa yang lu sekarang lu dapetin sama yang dulu, pasti kaget nih. Karena ini mental miskinnya gede nih Kaget, anak nih. bro. Pertama kali gue dapet paling gede 18. 18 juta satu video. Iya. Anjing. Pertama kali tuh gue paling gede dapet kan. 18 Dapet, juta. Fuck. masuk rekening langsung habis. Beli iPhone. Anjing langsung habis kok. Buset. Ya kan namanya baru kaget aja Iya. megang duit banyak banget bang. Iya tapi gak kaget sih. Beli apa nih Iya anjing? gak kaget. Iya cicilan lu langsung gitu. Wishlist langsung check out. Teko. Tapi gue akuin memang wajar lah lu kaget. Karena gue tahu dari dulu dia tuh salah satu orang yang kaget banget gitu sama dunia gitu. Karena gue pernah ngajak dia ke Bandung. Jadi gue Sekarang ya udah, lanjut dulu. Jadi dulu gue dapat jobnya nggak gede sih, cuman berapa ya 1,5 lah. Tapi gue dapat privilege tidur, dapat penginapan di Bandung kan. Hotel lumayan. Hotel Mercure aja, Mercure. Nah gue bingung nih, aduh ngajak siapa ya, anak sana Bekasi pada nggak bisa tuh. Terus gue pikir orang yang selalu fleksibel diajak kemana-mana mau tanpa mikirin duit kayaknya Uto nih. Gue WhatsApp Tok besok ke Bandung mau ikut. Padahal malam itu ya gue ngabarin ya. Iya malam. Besok paginya kita ke Bandung ya. Tok mau nggak lu? Gas anjing gue seneng nih temen gue. Gas anjing Bandung ngapain lagi berasat gratis anjing. Iya padahal gue mikir anjing duit gue kagak ada ini bangsat. Akhirnya gue berangkat sama dia itu bareng Bencong. Ngeribet gue di jalan bang. Iya jadi MC-nya bencong-bencongan gitu dan ada 4 orang bencong anjing gue. Sampai supirnya enggak ya? Supirnya nggak tahu ya. Kayaknya enggak sih kalau supir. Mungkin dia bencong yang cool. Iya, bencong maskulin. Iya, sisanya anjing 4 orang bro, bencongnya di dalam mobil, kita di tengah-tengah, itu bisa aja kita digrepet di jalan. Cuma alhamdulillahnya kita nggak diapa-apain lah gitu. Bencong baik. Cuman emang gue niatnya juga ngajak Uto, terus gue emang seneng-seneng aja toh duitnya nggak seberapa, tapi kita pengen jalan-jalan aja sebenarnya kan. Cuman kan gue ngajak dia ya harusnya ya nemenin gue gitu, maksudnya nemenin tuh ikut nih gue maksud gue dia tuh pengen gue nemenin gue tuh gue ngapain ya gitu, belajar gitu. Sampai sono kaget kali yang lihat hotel ya. Dan gue inget banget apa yang dia bilang pertama kali. Ada hal yang lu sebelin gak sih di circle TikTok ini gitu? Ada sih tapi gue nggak enak ngomongnya. Apa? Yang ini Sebelinnya apa aja, dulu? yang ngajak collab aja sebelah gua. Pernah tuh Heru Catur namanya. Dia tuh gambarnya bagus banget. Nah, gue lihat anjing kasihan banget.